Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa kembali dalam renungan harian edisi 6 Februari di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur pagi hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena pertolongan pelindungan-Mu sepanjang peristirahatan kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, boleh melalui malam yang ada. Kami bersyukur Tuhan bangunkan kami pagi hari dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah perbaharui. Kami mau mengawali hidup kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan sabda firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita di hari ini saya ambil dari Yeremia pasal 29 pada ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Allah di pagi hari ini, yang intinya mengajar kita mengenai rancangan Tuhan dalam hidup kita orang percaya. Saya percaya Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Karena itu mari kita belajar sebagai umat supaya kita mengikuti apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita mengikuti rancangan kita. Jangan kita membuat rancangan kita sendiri. Tapi kita belajar mengikuti dan menuruti apa rancangan Tuhan dalam hidup kita, apa master plan ilahi dalam hidup kita. Karena ketika saudara dan saya dia sudah tebus dengan darah yang mahal di bukit Golgota, firman Allah berkata saudara dan saya ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal. Pastilah dia punya maksud, pastilah dia punya rencana, pastilah dia punya rancangan yang indah dalam hidup kita sebagai umat. Tapi seringkali kita tidak mencapai apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita keluar dari rancangan Tuhan. Kita lari dari rancangan Tuhan. Karena itu malapetaka menimpa hidup kita. Lalu pertanyaannya hari ini adalah, apakah rancangan Tuhan dalam hidup kita? Apa sesungguhnya kehendak Tuhan? Apa sesungguhnya master plan ilahi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya? Seperti rancangan Tuhan bagi umat Israel, saya percaya seperti itu jugalah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Setidaknya ada dua rancangan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan pertama Tuhan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang mendatangkan shalom dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Walaupun rancangan Tuhan bagi umat Israel mengenai rancangan damai sejahtera, sementara umat pada waktu itu masih dalam penindasan, dasi di pembuangan di Babel, tapi sesungguhnya rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera bagi mereka, di mana Tuhan akan memproses mereka oleh karena ketegar tengkukan mereka, sehingga Allah harus membawa mereka ke Babel. Itu bagian dari proses Tuhan bagi umat Israel, tapi ending, hasil akhir dari itu sebenarnya adalah rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan damai bagi umat Israel. Demikian juga rancangan Tuhan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita masih mengalami penderitaan, walaupun kita masih mengalami kesakitan, walaupun kita masih mengalami pandemi COVID-19, tetapi sesungguhnya akhir dari semuanya itu akan mendatangkan shalom,
akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Meskipun Yusuf harus dibuang ke sumur tua dengan harapan supaya dia mati berlahan-lahan. Meskipun Yusuf akhirnya dijual kepada para kafilah Firaun. Meskipun Yusuf akhirnya dikhianati oleh istri Potifar dan akhirnya masuk dalam penjara dengan ketidakadilan. Sepertinya Yusuf mau berkata, di mana rancangan damai sejahtera Tuhan bagi dia? Tapi bagaimana kita melihat hasil akhirnya, bahwa seringkali sumur yang kering, seringkali dijual kepada kafilah Firaun, seringkali diperlakukan ketidakadilan dengan masuk dalam penjara. Di balik semuanya itu ada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera bagi Yusuf pada waktu itu. Saya percaya demikian pun bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Walaupun kita masih ada dalam kesulitan, ada dalam pergumulan, ada dalam sakit penyakit, tapi kita percaya hasil akhir dari semuanya itu adalah mendatangkan shalom, mendatangkan damai sejahtera, dan bukan kecelakaan dalam hidup kita. Itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita imani dan yakini sebagai umat, sebagai orang percaya akan rancangan Tuhan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Yang kedua, apa rancangan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya? Ayat 11 bagian B, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah master plan ilahi dalam hidup kita. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua yaitu untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang gilang dan gemilang. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi seringkali rancangan Tuhan yang penuh hari depan yang penuh harapan seringkali tidak tercapai dalam hidup kita. Oleh karena kita tidak mengetahui rancangan Tuhan itu. Oleh karena kita lari dari rancangan Tuhan dan kita lebih mengikuti rancangan kita daripada rancangan Tuhan. Karena itu yang terjadi adalah masa depan yang suram dalam hidup kita, masa depan yang tidak ada harapan. Oleh karena apa? Kita mengikuti rancangan kita, bukan rancangan Tuhan. Kita mengikuti rancangan orang tua kita, bukan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dibutuhkan hikmat dari Tuhan, dibutuhkan kepekaan dari Tuhan untuk saudara dan saya mengetahui akan rancangan Tuhan, akan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Saya percaya itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Orang tua kita yang lain kali baik, lain kali tidak baik, tuh selalu mengusahakan dan merencanakan masa depan yang baik bagi anak-anaknya, bagi kita. Apalagi Bapa kita di sorga yang sungguh baik, amat baik dan sangat baik. Tidak mungkinlah dia merencanakan akan masa depan yang suram, masa depan yang terlunta-lunta bagi kita. Tapi saya percaya Allah yang baik dan maha baik itu selalu merencanakan hari depan yang penuh harapan, hari esok yang penuh harapan, hari akan masa depan yang gilang gemilang bagi saudara dan saya. Karena itu mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita mengikuti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan membuat rancangan sendiri. Jangan keluar dari rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan rancangkan kita untuk menjadi seorang pendeta, mari kita belajar untuk terus jadi seorang pendeta. Jangan berpindah jadi politikus. Kalau rancangan Tuhan dalam hidup kita menjadi seorang pelayan Tuhan, jangan keluar dari rancangan itu dan kita menjadi seorang bisnismen. Tapi kita ikuti apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita pasti akan hari depan yang penuh harapan. Tidak sedikit pun terlintas dalam pikiran Tuhan untuk merencanakan hari esok yang tidak ada harapan.
Tidak ada sedikit pun rancangan Tuhan dalam hidup kita untuk masa depan yang susah, masa depan yang suram, masa depan yang terlunta-lunta bagi kita. Tapi saya percaya Dia menyediakan hari depan yang penuh harapan. Karena itu kita perlu hikmat Tuhan mengikuti rancangan Tuhan, memenuhi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan itu akan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kita. Bukan rancangan saudara yang penuh harapan, tapi rancangan Tuhanlah akan hari depan yang penuh harapan. Inti kebenaran firman Allah di hari ini mengajar kita akan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Apa rancangan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Yang kedua, rancangan akan hari depan yang penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita belajar mengikuti akan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya firman Allah ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang menjelaskan kepada kami akan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kami percaya rancangan Tuhan pada kami adalah hari depan yang penuh harapan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami mengikuti rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak lari, kami tidak keluar dari rancangan Tuhan, tapi kami tetap pada rancangan-Mu dalam hidup kami. Tanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup sesuai dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan firman Allah ini. Berkat kekuatan, kesehatan, dan umur panjang Tuhan berikan. Usaha pekerjaan mereka dibuat Tuhan berhasil sukses untuk kemuliaan nama-Mu. Umat-Mu dalam beban pergumulan hidup, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman mereka. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami pasrahkan segenap hidup kami dalam seluruh aktivitas, kegiatan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam edisi renungan harian berikutnya.